Silakan Dokter ART, silakan. Abdurrahman Taha. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Jaksa Agung atau yang mewakili Pak Wakil Jaksa Agung. Yang saya hormati dan banggakan Pak Kapolri atau yang diwakili Pak Irwasum. Alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa dapat melakukan rapat kerja terkait dengan isu-isu hari ini, persoalan penegakan hukum dan HAM yang perlu saya menyikapi. Saya mungkin ke Pak Wajah dulu, Pak Wakil Jaksa Agung, hal yang terkait mengenai adanya aspirasi yang saya terima dan sampai hari ini itu terjadi lagi bahwa ada kasus tanah yang terjadi di Maluku Tengah. Bahkan di dapil saya juga ada, tapi sudah terselesaikan dengan kekeluargaan. Artinya ada beberapa banyak kasus baik yang ditangani jaksa maupun Polri hari ini. Hari ini saya akan melaporkan bahwa ini terjadi lagi adanya tersangka kedua kali yang telah dilakukan pra-peradilan awalnya oleh saudara Ferry Tanaya. Jadi saya mengangkat kembali. Yang herannya saya bahwa adanya memberikan status tersangka, melayangkan surat, ini tidak etis sebenarnya. Ini ada bukti yang saya temukan hari ini adalah notis yang sampai ke tangan tersangka. Jadi ini perlu ada sikap dari Jaksa Agung maupun Pak Wajah. Ini hari ada saya temukan notis ini. Yang paling parahnya isu-isu yang berkembang di sana yang dilakukan oleh pihak Kejati dalam hal terhadap saudara Ferry Tanaya. Pertama adalah itu persoalan markup yang dituduhkan. Yang kedua, jual tanah milik negara. Yang ketiga, salah bayar, maladministrasi, salah nomor induk. Yang terakhir, tanah ini milik Pemprov. Yang terakhir lagi, Ferry tidak berhak menerima harga tanah. Ini kan fatal, ini isu-isu yang dikembangkan oleh pihak Kejati sana. Jadi saya minta tolong ini Pak Wajah, pihak Jaksa Agung harus menindak ini oknum-oknum yang melakukan sebuah rekayasa hukum. Apalagi ada notis yang bocor, Pak. Jangan mempermainkan hukum ini. Jangan menzalimi orang. Ferry Tanaya ini seorang pengusaha yang punya karyawan 1.000 orang yang tidak dirumahkan. Bayangkan ini. Menjalankan sebuah bisnis lantas diganggu. Jadi tolong Pak Jampitsus ambil tindakan, ambil langkah. Kawal ini persoalan kasus di Republik ini, Pak. Sebagaimana doktrin daripada jaksa itu sendiri. Moto kejaksaan. Jangan mempermainkan ini, Pak. Rakyat kesian ini. Sudah saatnya kita harus betul-betul mendudukkan sebuah penegakan hukum yang rasa keadilan. Yang kedua, saya ke pihak Polri, Pak. Ini ada data yang saya temukan juga ini. Ini laporan banyak ini di Maluku Tengah. Pak Irwasum, saya minta tolong dalam hal penegakan hukum HAM, hak asasi manusia hari ini di Maluku Tengah telah dirampok, telah dirampas oleh pengusaha-pengusaha. Dalam hal ini adalah kelapa sawit, Pak. Banyak laporan-laporan tanah hak ulayat yang dirampas begitu saja. Dengan dikuasainya dengan penegakan hukum ini, oknum-oknum penegak hukum, peradilan, pada akhirnya dimenangkan itu. Padahal belum jelas status tanah yang dimainkan oleh pengusaha ini. Saya tidak perlu menyebutkan nama, tapi tolong hari ini Pak Irwasum ambil tindakan. Dan saya akan melaporkan langsung ini data, Pak. Begitu banyak ini, 74.000 hektar ini tanah wilayah yang dirampas dijadikan
jadi kelapa sawit, baik di pihak Kejati maupun di Polri. Ini menggunakan kekuasaan, Pak, untuk kepentingan segelintir orang. Sudah tinggalkan lagi hal-hal yang begini. Jadi saya mohon, Pak Jaksa Agung, dalam hal ini Pak Wajah, Pak Kapolri, dalam hal ini Pak Irwasum, ambil sebuah tindakan, Pak. Bukan zamannya lagi ini mau menzulimi orang. Jangan merekayasa sesuatu menjadi sesuatu. Dari sahabat saya, Bapak Abdurrahman, dari Maluku Utara, untuk segera menindaklanjuti banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah dan yang lain-lainnya. Kami sudah menghubungi langsung, Pak, pada saat Bapak bertanya, kami sudah menghubungi langsung kepada Kapolda Maluku Utara, dan kami nanti akan tindak lanjuti dengan tegas untuk turunkan tim. Namun tolong data-data yang Bapak punya juga bisa kiranya dikirim atau di-share sehingga kita bisa objektif dalam melakukan pengusutannya. Yang pertama dari sahabat saya ini Pak Abdurrahman Taha, pertanyaannya sangat menarik sekali. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Jampisus, kebetulan di sebelah saya, dan akan minta Kejaksaan Tinggi untuk melakukan ekspos di Kejagung. Apakah yang disampaikan tadi seperti itu adanya, memaksakan 2 kali menjadi tersangka? Yang pertama Pak Abdurrahman Taha, insya Allah akan segera ditindaklanjuti dan di follow up.